Halo, saya Sora Milani Septiana, S2 Kesehatan Masyarakat, Almata Graduate School of Public Health. Dalam sesi kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua, mari kita sedikit tahu dan mau tahu tentang keadaan Global Health Today. Global Health Today berbicara tentang kesehatan global. Tentu yang pertama kali terlintas ialah masalah kesehatan di seluruh dunia, pandemi, penyakit menular, dan penyakit tidak menular, serta masalah kesehatan yang tak kunjung usai. Untuk itu, mari kita bahas lebih jauh dan bersama-sama belajar terkait dengan Global Health. Kesehatan global abad 21. Kesehatan global di abad 21 saat ini memang menjadi tantangan yang serius. Sejak berpuluh-puluh tahun, tantangan kesehatan selalu diucapkan sebagai hal yang serius. Ya, benar, memang sangat serius. Pada era saat ini, permasalahan kesehatan semakin menjadi fokus kerjasama internasional, bukan lagi sebagai domain kebijakan nasional, di mana negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Perubahan lingkungan global yang cepat dalam berbagai bidang menjadi tantangan di dunia mengatasi permasalahan kesehatan yang ada. Kesehatan global merupakan multidisiplin ilmu yang memiliki tujuan utama mencapai keadilan akses kesehatan bagi semua negara dan masyarakat. Tujuan yang diharapkan tidak serta-merta dapat tercapai begitu saja, namun dibutuhkan tujuan yang smart, specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Selain itu, visi, misi, dan kerjasama lintas sektor yang berkelanjutan. Berbicara tentang Global Health Today, bagaimana kondisi dan prioritas Global Health saat ini? Mari kita lihat bersama. Berdasarkan World Health Organization, the world's leading causes of death, diketahui, penyakit tidak menular menduduki podium pertama saat ini. Penyakit tidak menular menjadi salah satu penyebab terbesar angka kematian di dunia. Penyakit tidak menular ini menjadi epidemi saat ini karena faktor modernisasi dan globalisasi yang terjadi di abad 21. Faktor perubahan lingkungan yang mempengaruhi gaya hidup seseorang seperti penggunaan tembakau, alkohol, dan makanan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan overweight dan obesitas, meningkatnya kolesterol, gula darah, dan tekanan darah menjadi faktor risiko dari penyakit tidak menular. Tren angka kematian yang disebabkan penyakit tidak menular meningkat dibandingkan kematian yang disebabkan oleh penyakit infeksi, malnutrisi, dan permasalahan kelahiran. Lalu, bagaimana prioritas Global Health saat ini menjadi agenda kesehatan dunia? Mari kita bahas pada Agenda 2030 for Sustainable Development, atau yang lebih dikenal dengan istilah SDGs, atau Sustainable Development Goals. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan aksi global yang telah disepakati para pemimpin di seluruh dunia. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu dari 17 tujuan ialah tujuan SDG 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan SDG 3 ini memiliki 13 target dengan 50 indikator. Salah satu target yaitu menjadi tantangan besar dalam kesehatan global ialah sasaran global 3.4, yaitu mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan pada tahun 2030. Untuk mencapai target mengurangi sepertiga dari kematian dini akibat penyakit tidak menular, terutama dan utama ialah melalui tindakan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan yaitu dengan upaya promotif dalam melaksanakan hidup sehat agar masyarakat dapat mengurangi faktor risiko penyakit tidak menular. Dan diharapkan adanya perubahan perilaku dengan melaksanakan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Selain epidemi penyakit tidak menular, saat ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi penyakit menular yaitu COVID-19. Virus ini menular dari manusia ke manusia yang dapat ditularkan melalui droplet, kontak erat, dan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Diketahui pula jika seseorang terpapar virus corona dan memiliki penyakit penyerta seperti penyakit tidak menular, maka akan memperberat penyakit corona. Oleh sebab itu, pencegahan dari diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi sangat penting. Selain itu, program kesehatan di Indonesia saat ini, yaitu seperti Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas,
dengan cara makan dengan gizi seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan dengan sabun, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian gunakan masker jika batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, dan jangan lupa berdoa. Selain itu, mari kita tetap produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan melalui 5M untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Ini merupakan program kesehatan pemerintah Republik Indonesia yang harus kita sama-sama lakukan dan laksanakan. Sedangkan strategi penanggulangan masalah kesehatan di tingkat lokal, nasional, dan global juga telah dicantumkan di dalam 4 cara untuk mencapai target SDG 3. 4 cara tersebut yang pertama ialah dengan pengendalian tembakau, mendukung penelitian dan pengembangan serta akses universal terhadap vaksin dan obat-obatan yang terjangkau, meningkatkan kesehatan dan mendukung tenaga kesehatan di negara berkembang, dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk risiko kesehatan global. Baik, kita telah bersama-sama mengetahui terkait dengan Global Health. Global Health Today, suatu program kesehatan dapat tercapai jika kita sadar dan mampu menyadari akan hal ini. 9 target utama dan pertama yang menjadi target hasil dalam SDGs pada masalah kesehatan yaitu penurunan angka kematian ibu atau AKI, melawan penyakit menular, memastikan pengurangan kematian akibat penyakit tidak menular, dan meningkatkan kesehatan mental, mencegah dan mengobati masalah penyalahgunaan zat adiktif, mengurangi cedera di jalan dan kematian, memberikan akses universal untuk perawatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana dan pendidikan, mencapai cakupan kesehatan universal, dan mengurangi penyakit serta kematian akibat bahan kimia berbahaya dan polusi. Oleh karena itu, untuk mencapai target ini kita harus mengetahui dan sadar secara bersama-sama. Jika kita tidak bisa bertindak untuk orang banyak, setidaknya bertindak baiklah dengan diri sendiri. Sadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, dan kita tidak bisa hidup tanpa organ-organ tubuh kita yang sehat. Lakukanlah hidup sehat, dimulai dengan niat, implementasikan dengan tekad. Terima kasih Sobat Sehat Generasi Hebat telah menyisihkan waktu untuk mau tahu tentang kesehatan global hari ini. Salam sehat, saya Sora Miloni Septiana, pamit undur diri, selamat berjumpa di lain hari.